Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu. Kali ini kita akan melanjutkan materi tentang teks cerita fantasi. Teks cerita fantasi adalah bahan tertulis yang berbentuk karangan atau tulisan untuk menuturkan, menggambarkan, atau membayangkan berbagai perbuatan, pengalaman, dan kejadian berupa angan-angan, khayalan, imajinasi, atau rekaan belaka. Ciri umum teks narasi. Yang pertama, narasi merupakan cerita fiksi, tidak nyata atau berupa khayalan. Yang kedua, berisi rangkaian peristiwa. Yang ketiga, berkembang dari tahap pengenalan, timbulnya pertentangan, dan penyelesaian atau akhir cerita. Yang keempat, tokoh dan watak tokoh. Yang kelima, tema atau ide dasar yang menjadi pusat pengembangan cerita. Yang keenam, amanat atau pesan yang disampaikan pengarang berisi nilai-nilai kehidupan. Ciri umum cerita fantasi. Yang pertama, ada keajaiban atau keanehan. Cerita mengungkapkan hal-hal supranatural atau kemisteriusan, keajaiban yang tidak ditemui dalam dunia nyata. Cerita fantasi adalah cerita fiksi bergenre fantasi. Pada cerita fantasi, hal yang tidak mungkin dijadikan biasa. Yang kedua, ide cerita. Ide cerita terbuka terhadap daya khayal penulis, tidak dibatasi oleh realitas atau kehidupan nyata. Ide juga berupa irisan dunia nyata dan dunia khayali yang diciptakan pengarang. Ide cerita terkadang bersifat sederhana, tapi mampu menitipkan pesan yang menarik. Tema cerita fantasi adalah magic, supernatural, atau futuristik. Yang ketiga, menggunakan berbagai latar. Peristiwa yang dialami tokoh terjadi pada dua latar, yaitu latar yang masih ada dalam kehidupan sehari-hari dan latar yang tidak ada pada kehidupan sehari-hari. Yang keempat, tokoh unik memiliki kesaktian. Tokoh dalam cerita fantasi bisa diberi watak dan ciri yang unik yang tidak ada dalam kehidupan sehari-hari. Tokoh memiliki kesaktian-kesaktian tertentu. Tokoh mengalami peristiwa misterius yang tidak terjadi pada kehidupan sehari-hari. Tokoh mengalami kejadian dalam berbagai latar waktu. Selanjutnya, bersifat fiksi dan tidak nyata. Cerita fantasi bersifat fiktif. Cerita fantasi bisa diilhami oleh latar nyata atau objek nyata dalam kehidupan tetapi diberi fantasi. Selanjutnya, bahasa sehari-hari mudah dimengerti. Penggunaan sinonim dengan emosi yang kuat dan variasi kata cukup menonjol. Bahasa yang digunakan variatif, ekspresif, dan menggunakan ragam percakapan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang jenis cerita fantasi. Berdasarkan latar cerita, cerita fantasi dibedakan menjadi dua kategori, yaitu latar lintas waktu dan latar waktu sezaman. Latar sezaman berarti latar yang digunakan satu masa, misalnya fantasi masa kini, fantasi masa lampau, atau fantasi masa yang akan datang atau futuristik. Latar lintas waktu berarti cerita fantasi menggunakan dua latar waktu yang berbeda, misalnya masa kini dengan zaman prasejarah, masa kini dan 40 tahun mendatang atau futuristik. Jenis cerita fantasi berdasarkan
Kesesuaiannya dalam kehidupan nyata ada dua kategori, yakni fantasi total dan fantasi sebagian atau irisan. Pertama, kategori cerita fantasi total berisi fantasi pengarang terhadap objek atau tertentu. Pada cerita kategori ini, semua yang terdapat pada cerita semua tidak terjadi dalam dunia nyata. Misalnya, cerita fantasi Nagata itu total fantasi penulis, jadi nama orang, nama objek, nama kota benar-benar rekaan pengarang. Kedua, cerita fantasi irisan yaitu cerita fantasi yang mengungkapkan fantasi tetapi masih menggunakan nama-nama dalam kehidupan nyata, menggunakan nama tempat yang ada di dalam kehidupan nyata atau peristiwa pernah terjadi pada dunia nyata. Unsur intrinsik cerita. Yang pertama tema. Tema adalah ide cerita. Yang kedua latar. Latar terbagi menjadi tiga, yakni latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Yang ketiga adalah tokoh. Tokoh adalah orang yang terlibat di dalam cerita. Yang keempat adalah penokohan atau watak. Penokohan adalah sifat atau watak seseorang ketika memerankan suatu cerita. Yang kelima adalah alur. Alur adalah jalan cerita yang berupa peristiwa yang tersusun saling berkaitan. Yang keenam adalah amanat. Amanat adalah pesan yang disampaikan oleh pengarang. Untuk hari ini, Ibu cukupkan sekian ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.